Pemurus Dalam. Pemurus Dalam adalah salah satu kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Asal-usul wilayah pemurus, baik dalam maupun luar, pada masa lalu merupakan wilayah pinggiran atau kawasan pengembangan dari pusat kota Banjarmasin yang lebih tua seperti Kalayan. Secara historis, wilayah ini terbagi menjadi dua, yaitu pemurus dalam di bawah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan pemurus luar di bawah Kecamatan Banjarmasin Timur. Perkembangan pesat pemurus dalam dimulai sekitar tahun 1980-an ketika beban populasi di pusat kota Banjarmasin mulai mencapai titik jenuh, sehingga pemerintah mengarahkan pembangunan ke wilayah selatan. Transformasi besar-besaran terjadi seiring dengan masuknya berbagai proyek pengembang perumahan dan pembangunan infrastruktur jalan darat yang mulai menutup sebagian lahan rawa melalui proses pengerukan. Kini pemurus dalam telah berevolusi dari daerah pinggiran yang sunyi menjadi salah satu pusat hunian dan ekonomi paling strategis di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Bagaimana sumber daya alam bisa mempengaruhi mata pencaharian masyarakat di pemurus dalam? Oke, jadi saya akan ambil contoh dari 3 profesi ini seperti petani, nelayan, dan pengrajin. Pertama, pengaruh pada petani. Kondisi lahan rawa pasang surut memaksa petani menjadi sangat adaptif terhadap alam. Karena tanah yang berlumpur dalam tidak bisa dibajak, petani menciptakan teknik manugal atau melubangi tanah dengan kayu. Sumber daya alam ini juga menentukan jenis padi yang ditanam, yaitu varietas lokal yang kuat terendam air, sehingga masa panen hanya terjadi 1 kali setahun. Yang kedua, pengaruh pada nelayan. Kelimpahan ikan rawa seperti haruan dan papuyu di kanal-kanal alami membuat masyarakat memiliki mata pencaharian sampingan yang sangat produktif. Pengaruh sumber daya alam ini menciptakan alat tangkap spesifik seperti tempirai yang dirancang khusus untuk karakter air tenang di rawa pemurus, sehingga nelayan tetap bisa produktif meski saat sawah sedang banjir. Dan yang ketiga, pengaruh pada pengrajin. Keberadaan vegetasi rawa seperti tanaman purun dan kayu galam menjadi modal utama munculnya kelompok pengrajin. Tanaman purun diolah menjadi anyaman tikar dan kopi tanggul, sementara kayu galam dimanfaatkan sebagai fondasi utama rumah panggul. Hal ini membuktikan bahwa kerajinan masyarakat muncul sebagai solusi atas material yang ditentukan oleh alam sekitar. Di pemurus dalam juga ada terdapat beberapa pasar. Saya ambil contoh 2 pasar, yaitu Pasar Subuh dan Pasar Gawe Meluntung. Pasar Subuh berlokasikan di Jalan Sepakat, Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Pasar Gawe Meluntung berlokasikan di Jalan Perona 1, Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pasar Subuh beroperasi atau buka pada jam 5 pagi sampai jam 5 sore, dibuka setiap hari. Sedangkan Pasar Gawe Meluntung beroperasi atau buka pada jam 7 pagi sampai jam 12 siang, dibuka setiap hari juga. Kemudian komoditas utama Pasar Subuh yaitu bahan pangan mentah seperti ikan sungai segar, haruan atau papuyu, daging ayam, sayur mayur, dan beras lokal. Sedangkan komoditas utama Pasar Gawe Meluntung adalah bahan dapur siap olah, bumbu basah, lauk pauk eceran, serta kuliner khas Banjar yaitu wadai dan nasi kuning untuk sarapan. SMA Negeri 13 Banjarmasin. Di pemurus dalam juga terdapat beberapa sekolah, termasuk SMA Negeri 13 Banjarmasin. Sekolah ini terletak di Jalan Setia, Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekolah ini berperan sebagai institusi pendidikan menengah atas yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan pendidikan agama untuk mencetak generasi cerdas, berkarakter, dan kompetitif secara nasional. Jenis-jenis industri kecil dan kerajinan lokal yang ada di pemurus dalam. Pertama, yaitu industri makanan khas atau kuliner. Banyak terdapat usaha rumah tangga yang memproduksi cemilan tradisional Banjar, contohnya sari India. Yang kedua, kerajinan tangan. Beberapa warga masih menekuni pembuatan aksesoris berbahan manik-manik atau rajutan yang menjadi ciri khas kerajinan tangan lokal. Yang ketiga, industri konveksi dan jahit. Skala kecil hingga menengah seperti usaha penjahitan pakaian, pembuatan seragam, atau modifikasi tekstil kain sasirangan yang sering dikerjakan secara rumahan. Berdasarkan sumber yang saya dapat di internet, kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dilakukan melalui intervensi langsung maupun tidak langsung untuk mengatasi kegagalan pasar dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Secara langsung,
pemerintah menetapkan harga minimum untuk melindungi produsen dan harga maksimum untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terjangkau. Secara tidak langsung, kebijakan dilakukan melalui penetapan pajak serta pemberian subsidi bagi perusahaan penghasil kebutuhan pokok guna menekan laju inflasi. Selain itu, pemerintah menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi melalui berbagai program nyata seperti penyaluran bantuan sosial, BLT dan Raskin, pemberian kredit usaha kecil, serta peningkatan kualitas sumber daya alam manusia melalui program pendidikan dan pelatihan kerja. Modernisasi di wilayah Pemurus telah memicu transformasi drastis dari kawasan agraris lahan basah menjadi pusat pemukiman urban yang strategis sebagai gerbang masuk kota Banjarmasin. Perubahan ini mendorong pergeseran struktur ekonomi ke sektor jasa dan perdagangan yang ditandai dengan menjamurnya retail modern serta UMKM kreatif, sekaligus mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih digital dan heterogen. Namun, di balik kemajuan infrastruktur dan kemajuan akses tersebut, Pemurus kini menghadapi tantangan serius berupa degradasi nilai gotong royong, peningkatan kemacetan lalu lintas, serta risiko banjir akibat berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan yang masif. Kawasan Pemurus dalam dan sekitarnya seperti Banjar Indah Permai dikenal memiliki tempat makan yang populer. Salah satunya adalah warung makan Lisa yang menawarkan menu sup seperti sup kikil dan sup buntut dengan area yang luas. Terdapat juga rumah makan lesehan yang dilengkapi kolam seperti rumah makan Pondok Alam di Kelayan Timur dekat Pemurus dalam yang cocok untuk makan bersama keluarga. Rencana bisnis kedai kopi. Pemurus menghadirkan solusi ruang kerja kondusif di lokasi strategis jalur utama Ahmad Yani yang menghubungkan Banjarmasin dan Banjarbaru, menargetkan mahasiswa, freelancer, dan warga lokal. Kedai ini memadukan kenyamanan fasilitas quiet room ber-AC dengan internet cepat serta menu variatif mulai dari kopi kekinian hingga camilan lokal. Strategi utamanya fokus pada keunggulan aksesibilitas bagi komuter dan penghuni perumahan sekitar yang membutuhkan suasana produktif di luar rumah. Dengan estimasi modal awal sekitar 55 juta rupiah, operasional akan dioptimalkan melalui pemasaran digital yang estetik dan promosi berbasis komunitas bagi warga Pemurus. Fokus pada optimasi Google Maps dan keunikan fasilitas kerja diharapkan mampu menarik minat pasar yang jenuh dengan kafe